Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Zainal Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu mahasiswa dari Universitas Susaputra. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya, yaitu tentang PLC, Programmable Logic Control. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang programmable. Nah, untuk programmable ini yaitu menunjukkan kemampuannya yang dapat diubah-ubah sesuai program yang dibuat, dan kemampuannya itu dalam hal memori program yang telah dibuat. Nah, itu merupakan fungsi dari programmable. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada PLC Programmable Logic Control ini, yaitu tentang logis pada PLC Programmable Logic Control. Nah, untuk logis ini menunjukkan kemampuannya dalam memproses input secara aritmatik, yakni melakukan operasi negasi, yaitu berupa mengalihkan, terus menjumlahkan, membagi, terus bisa juga untuk membandingkan. Nah, jadi si logis ini melakukan operasi mengurangi, mengalihkan, menjumlahkan, membagi, dan membandingkan. Nah, itu merupakan pengertian dari logis. Terus yang selanjutnya ada namanya itu pada PLC Programmable Logic Control itu ada kontrol. Nah, untuk kontrol ini menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol ataupun mengatur proses sehingga menghasilkan keluaran yang kita inginkan ataupun menghasilkan keluaran yang kita harapkan. Jadi tentunya kontrol ini menunjukkan kemampuannya untuk mengontrol. Nah, pada PLC Programmable Logic Control ini yang pertama jelaskan programmable, terus ada logis, terus dan kontrol. Yang belum itu PLC. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan pada PLC Programmable Logic Control ini, yaitu tentang PLC. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang PLC. Jadi PLC ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menggantikan rangkaian relay. Jadi si PLC ini dirancang untuk menggantikan rangkaian relay dalam suatu sistem kontrol. Jadi PLC ini merupakan sistem yang menggantikan peran relay, karena pada zaman dahulu orang-orang itu kebanyakan ataupun menggunakan rangkaian relay dibanding menggunakan sebelum adanya PLC. Nah, terus pada zaman sekarang ini orang-orang itu banyak menggunakan PLC. Karena kenapa? Karena PLC ini lebih ringkas, lebih simpel ketika dibandingkan dengan relay. Jadi untuk PLC ini juga dapat diprogram dengan mudah. Jadi ketika kurangnya ataupun tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam pengoperasian komputer khusus, karena PLC ini dapat dioperasikan dengan mudah. Itu merupakan pengertian dari PLC. Terus pada PLC juga memiliki fungsi. Nah, untuk fungsi PLC ini yaitu memproses input input sinyal binar menjadi output yang digunakan untuk pemrosesan teknik secara secara berurutan ataupun secara sekuensial.
Nah, itu merupakan fungsi dari PLC. Nah, si PLC ini menjaga agar step demi step ataupun langkah demi langkah dalam proses sekuensial ataupun dalam proses berurutan berlangsung dalam urutan yang tepat. Itu merupakan fungsi dari PLC. Nah, selain memiliki fungsi pada PLC ini juga memiliki karakteristik PLC. Nah, pada PLC ini juga memiliki karakteristik. Jadi untuk karakternya itu PLC ini mempunyai ukuran yang sangat kecil. Terus karakternya itu mempunyai pemrograman yang ampuh, terus harganya juga murah, terus aplikasi pada PLC ini juga menggunakan aplikasi universal. Jadi aplikasi apapun bisa digunakan dalam PLC. Terus pada PLC juga ada dokumentasi teks dan grafik. Terus duplikasian pada PLC ini mudah dan murah. Itu merupakan karakteristik dari PLC. Terus ada sistem komponen PLC. Nah, tentunya pada sistem komponen PLC ini ada yang namanya software dan hardware. Ya, ada yang namanya software dan hardware. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu tentang hardware. Nah, hardware-nya itu yaitu berupa I/O ataupun input dan output. Sedangkan untuk software-nya itu dalam bentuk diagram leader, terus statement list dan function. Itu merupakan dari software. Terus ada juga sensor. Nah, sensor ini merupakan bagian dari sistem kontrol di mana fungsinya itu untuk menginformasikan ataupun memberi informasi kepada kontrol tersebut untuk diolah menjadi perintah yang selanjutnya di akuator. Nah, untuk di akuator ini dalam bentuk lampu, terus dalam bentuk solenoid, terus dalam bentuk motor DC, motor AC, hidrolik dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pengertian dari sensor. Terus pada PLC ini juga mempunyai prinsip kerja. Nah, untuk prinsip kerja pada PLC ini secara umum pada prinsip kerja PLC ini terdiri dari dua komponen utama. Jadi pada prinsip kerja PLC secara umum ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada CPU dan perangkat I/O ataupun perangkat input dan output. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang CPU. Nah, untuk CPU ini merupakan mengatur semua proses yang terjadi pada PLC. Jadi semua proses yang terjadi pada PLC ini diatur oleh CPU. Nah, ada 3 komponen utama pada penyusunan CPU. Yang pertama ada prosesor, yang kedua ada memori, dan yang ketiga ada power supply. Jadi interaksi antara ketiga komponen antara prosesor, antara memori dan power supply ini semua saling terintegrasi sehingga membentuk sebuah konfigurasi CPU. Terus pada yang kedua tadi saya sebutkan ada perangkat I/O ataupun perangkat input dan output. Nah, untuk perangkat input dan output ini peralatannya itu berupa analog, terus berupa push button, berupa motor starter, terus berupa limit switch, solenoid, lampu ya, termasuk kepada peralatan perangkat I/O. Terus
operasi. Jadi di CPU ini mempunyai operasi utama pada sebuah PLC. Jadi operasi utama sebuah CPU. Nah, untuk operasi utamanya itu untuk CPU ini yaitu membaca membaca data masukan dari perangkat luar via modul input. Nah, selain untuk membaca, perangkat PLC ini juga bisa mengeksekusi program kontrol yang tersimpan program kontrol yang tersimpan di memori PLC. Nah, untuk yang selanjutnya bisa juga untuk mengupdate ataupun memperbaharui data pada modul output, yaitu merupakan operasi utama CPU. Nah, yang selanjutnya ataupun yang tahap akhir yaitu perbandingan ketika kita mau membandingkan PLC dengan relay. Nah, ketika kita ingin membandingkan PLC dengan relay, untuk perancangan PLC ini untuk awalnya ini dimaksudkan untuk menggantikan kontrol relay yang tidak fleksibel. Jadi kontrol relay ini kurang fleksibel ketika dibandingkan dengan PLC. Jadi PLC ini juga memiliki keunggulan. Jadi keunggulan dari PLC ini juga relatif terhadap kontrol relay. Jadi pengontrolan mesin ataupun pengontrolan proses diantaranya PLC ini mempunyai sifat ataupun bersifat software. Nah, apa itu software? Nah, jadi software ini artinya fungsi kontrol dapat dapat mudah diubah dengan mengganti program dengan software. Jadi software ini fungsinya itu bisa mengubah ataupun dapat mengubah kontrol dapat diubah dengan mudah dengan mengganti suatu program dengan software, sehingga dengan demikian ketika menggunakan PLC dikarenakan ada software-nya akan diperoleh beberapa keuntungan ataupun beberapa keunggulan ketika PLC karena mempunyai software, yaitu keunggulannya itu implementasi proyek yang mudah, terus pengkebalannya itu relatif sederhana dan rapi. Terus yang selanjutnya monitoring prosesnya itu terintegrasi. Jadi itu merupakan keunggulan ketika PLC karena bersifat software. Nah, ketika kita membandingkan materi-materi yang sudah saya pahami, pada materi mikrokontroler ini, yaitu tentang mikrokontroler. Nah, ketika kita ingin membandingkan sebuah PLC dengan mikrokontroler, nah, untuk secara fungsi dari PLC dan mikrokontroler ini hampir sama ketika kita ingin membandingkan secara fungsional pada mikrokontroler dan PLC ini memiliki jadi sifat sistem fungsionalnya itu hampir sama. Jadi tetapi secara teknis pengontrolan mesin ataupun plan dengan mikrokontroler ini lebih sulit. Jadi mikrokontroler ini lebih sulit ketika dibandingkan secara teknis pengontrolan ataupun plan. Jadi sangat sulit dikarenakan pengontrolan pada mikrokontroler ini memerlukan perancangan pengondisian sinyal yang
pengondisian sinyal itu membutuhkan sinyal tambahan pada I/O, pada sistem input dan outputnya. Dan umumnya program pada mikrokontroller ini menggunakan bahasa assembler yang relatif sulit untuk dipelajari, yaitu merupakan perbandingan dari PLC dan mikrokontroller. Nah, terus ada juga diagram leader dan PLC. Nah, untuk diagram leader dan PLC ini saya akan menjelaskan tentang diagram leader. Jadi, diagram leader ini merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses kontrol sekuensial yang mempresentasikan interkoneksi antara perangkat I/O sistem kontrol ataupun perangkat input dan output sistem kontrol. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.